wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ilmil ulama'ir rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah pada maghrib yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita berubudiyah kepada melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan pengajian kita yang sudah kita rutinkan. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, guru-guru kami yang hadir pada malam yang mulia ini, takdim hormat kami kepada Ketua DKM Masjid, Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini lanjutan daripada pembahasan yang sudah kita bahas menyangkut dengan masalah pakai surban di waktu sholat atau menutup kepala. Maka malam ini kita akan melanjutkan lagi pembahasannya, kaifiyahnya, kelakuannya di saat kita sholat dan adab-adab kita di saat kita sholat sampai kepada selesainya sholat. Ini adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang namanya sholat adalah merupakan doa pada logat. Kalau istilah bahasa, sholat itu adalah doa. Sementara kalau yang disebut dengan sholat pada syariat, aqwalun wa af'alun, beberapa bacaan, beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam, bi syurutil maksusati, dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat yang taksis, dengan syarat-syarat tertentu. Maka pada kesempatan malam ini, maghrib ini, kita akan membahas kaifiyah kelakuannya sholat, ya, menyangkut dengan masalah ya, sunnat yang ada di saat kita sholat dan sampai selesainya sholat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal pada menyatakan kaifiyah sunnah yang ada di dalam sholat, mulai daripada awalnya sampai kepada akhirnya, dan pada sholat sampai kepada kelakuan sesudah selesai sholat, sampai kepada berdoa, sampai selesai kita berdoa.
Maka adapun bermula sunat yang ada di dalamnya sholat atau kaifiyah kelakuannya sholat itu amat banyak. Hitungan sunat sahaja di dalam sholat yang 4 rakaat 600 tempat sunatnya. 600 tempat sunatnya. Namun sebahagian daripada 600 itu yang sangat-sangat dikuatkan disebut dengan sunat muakkad. Ada 2 tempat secara ijmali dan 8 tempat secara tafsili. Ini yang sedang kita bahas di dalam pembahasan fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mana yang 4 tempatnya, yang 2 tempatnya yaitu tasyahud awal atau disebut dengan baca tahiyat awal. Tahiyat awal adalah merupakan sunat bagian dari 600, namun yang 2 itu tempat yang muakkadah, yang sangat dituntut kuat. Dan dari 2 ijmali itu tafsilinya ada 8. Mana tafsili rincian. Kalau dihitung abadnya secara tafsilian maka ada 8. 4 ada padanya tasyahud dan 4 ada padanya qunut. Jadi 4 ada pada tasyahud, 4 ada pada qunut. Mana yang 4 pada tasyahud al-awwalu, yang pertama duduknya tasyahud awal. Yang disunnahkan duduknya itu duduk iftirash. Mana duduk iftirash, duduknya di atas mata kaki. Nah, ini pada tasyahud awal. Kemudian membacanya tasyahud awal, mulai daripada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu 1 abad muakkad. Kemudian yang ketiga wasalisu, yang ketiga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi duduk tasyahud awal, baca tasyahud awal, dan baca salawat kepada Nabi. Dan yang keempat, baca salawat kepada alnya Nabi di dalam tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahaja yang abad. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sudah termasuk dalam kategori hay'ah, kaifiyah. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan supaya kenapa? Supaya kita tidak sholat kita tidak terlalu kalau bahasa sekarang di saat dipandang oleh orang yang bukan di kalangan kita kayak seperti sudah main-main. Makanya perlu untuk kita hadirkan bahwa ada yang abad, ada yang hay'ah. Abad ada 4 pada tasyahud dan ada 4 pada qunut. Mana yang 4-nya? Yang pertama berdiri untuk baca qunutnya, yang kedua membaca qunutnya, yang ketiga bersalawat kepada Nabi di dalamnya qunut, dan bersalawat yang keempat kepada alnya Nabi di dalam qunut. Maka 4 itu pada qunut dan 4 itu pada tasyahud. Kemudian selanjutnya duduk antara 2 sujud dengan duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Dan begitu pula yang disunnahkan bagian daripada jumlahnya 600 sunnah yang ada di dalam sholat, duduk tawarruk dan duduk iftirash. Pada tasyahud awal disunnahkan duduknya duduk iftirash namanya. Dan pada tasyahud yang akhir maka disunnahkan duduknya tawarruk. Mana duduk tawarruk? Adalah duduk yang langsung di atas lantai, tidak duduk di atas mata kaki. Ini namanya duduk tawarruk. Kalau iftirash itu duduk di atas mata kaki. Nah, kemudian
sesudah selesai duduknya, ini yang dibahas, yang diambil yang besar-besar saja. Memberikan salam ke arah berpaling ke arah kiri di saat memberikan salam yang kedua, dan berpaling ke kanan di saat memberikan salam yang pertama. Berpalingnya hukum sunnah, tapi salam pertama hukumnya wajib. Hukumnya rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, itu hukumnya rukun. Dalam arti itu merupakan wajib. Berpalingnya adalah merupakan bagian daripada hayah sunnah. Nggak berpaling pun sholat tetap sah. Nah, kata ada orang yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak paling ke kanan, tak paling ke kiri, sholat tetap sah. Ini yang perlu untuk kita hadirkan. Maka kemudian sesudah dia memberi salam, maka disunatkan. Ya, kalau yang di dalam sholat sudah jelas, sudah dibahas 600. Ini ba'da sholat, sesudah kita salam, maka disunatkan bagi kita yang sholatnya munfarid. Mana munfarid? Sholat sendiri. Sholat kita sendiri, baik sholatnya di rumah, di masjid, di surau, di mana saja. Pokoknya sholat kita sendiri, itu namanya munfarid, sholat sendiri. Nah, maka sesudah selesai salam, maka ucapkan istighfar. Ini wajib daripada Nabi, sunnah, bukan bid'ah. Nah, dan bila seandainya dia sholatnya munfarid, maka disunnahkan zikir, mengucapkan istighfar, astagfirullah, kemudian mengucapkan subhanallah, ya, mengucapkan tasbih, kemudian puji, alhamdulillah, kemudian takbir, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Dibacanya dengan perlahan-lahan bagi orang yang sholatnya sendiri. Dan adapun bermula salat yang berjamaah, maka disunnahkan pada imam membacanya dengan nyaring. Ya, jadi kalau imam itu disunnahkan zikirnya itu dibaca dengan nyaring. Maka nyaring yaitu bersuara. Supaya kenapa? Supaya bisa diikuti oleh jamaahnya yang tidak paham zikir tersebut. Astagfirullahaladzim, jamaah bisa ikut. Nah, ini sunat bagi imam. Dan sunat baginya makmum dan sholatnya munfarid, di saat zikirnya duduk menghadap ke arah kiblat, dan juga di saat doanya. Nah, maka kalau seandainya kita makmum, jangan nanti di saat doa kita berpaling duduknya ke arah menghadap ke sana, bukan lagi menghadap ke kita. Bagi makmum sunat dalam berdoa, dan juga sunat bagi salat sendiri, di saat kita berdoa dulu menghadap ke arah kita. Di rumah, di masjid, di mana saja terserah. Bagi orang yang salat sendiri. Adapun sunat baginya imam, ya, di saat sesudah salamnya, maka berpalinglah imam bahu kanannya ke arah makmum dan bahu kirinya ke arah maghrib, berarti ke arah barat kiri. Jadi sesudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka bagi imam sunat berpaling dia, bukan berpaling ke atas makmum. Nah, ini sering juga kita dapat, imamnya langsung berpaling ke atas jamaah, bukan. Yang disunnahkan, ya, ini adalah merupakan waris daripada Nabi, dan ini sudah sangat masyhur. Nah, berpalinglah imam itu bahu kanannya ke arah jamaah, ke arah makmum. Nah, seperti itu. Ya, bahu kirinya ke arah kiblat. Dan tetaplah
Ya, tetaplah dianya imam sampai selesai doa. Ini penting juga untuk kita pahami, karena sering kita dapati kalau imam pertama sesudah selesai salam, oke, dia balik seperti ini. Bahu kanannya sudah atas makmum, bahu kirinya sudah ke arah kiblat, oke. Tapi di saat dia baca doa, sering kita dapati dia paling balik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia balik-balik ke arah kiblat. Sering kan kita dapat itu. Nah, ternyata di sini dibahas bukan seperti itu. Tetaplah dia imam itu sampai selesai doanya. Jadi imam nggak usah balik, nggak usah menghadap ke arah kiblat di saat dia berdoa. Nah, kecuali kita salatnya sendiri atau salatnya kita sebagai makmum. Kalau makmum tetap menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau imam di saat sudah selesai salam, maka palinglah dia ya ke kanannya, paling ke kanan. Berarti di saat dia paling ke kanan, berarti bahu kanannya jatuh kepada jamaah, bahu kirinya jatuh ke kiblat. Nah, dan bertepatanlah tetap dia di sana ya sampai selesai doa. Nah, sesudah selesainya doa, maka disunnahkan bagi imam segera pindah dari sutrahnya. Jadi selesai dari doa, maka imam disunnahkan segera pindah dari sutrah. Mana sutrah? Tempat imam berdiri. Supaya kenapa? Supaya tidak melakukan kemakruhan oleh jamaah. Karena jamaah bila imam belum bangun dari tempat duduknya imam sutrah, makmum yang meninggalkan jamaah hukumnya makruh. Ini kita di saat kita belok ke belakang, tengok jamaah nggak ada lagi di belakang, sudah kabur semuanya. Ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi biasakan kita imam pindah dulu dari tempat sutrah. Mana sutrah adalah tempat imam berdiri. Jadi makruh bagi jamaah, bagi makmum meninggalkan jamaah bila imam belum pindah dari sutrah. Makanya disunnahkan imam selesai doa segera pindah dari tempat sutrah. Kalau dia sudah pindah, walau dia tak pulang tak apa-apa. Yang penting pindah dulu dari tempat imam pindah ke tempat lain. Maka bila dia sudah pindah ke tempat lain, maka makmum yang keluar meninggalkan majelis, meninggalkan jamaah itu tiada makruh. Karena ada juga sebahagian imam itu tak bangun-bangun di tempat sutrahnya. Ditengok ke belakang, pokoknya sudah tinggal masjid kosong. Baru dia pulang sendiri. Itu berarti membiarkan jamaahnya melakukan perkara makruh. Memang perkara makruh tidak berdosa. Tetapi Allah tidak senang kepadanya. Makanya perlu untuk kita hadirkan. Bahkan ini adalah perkara sesudah sholat. Andai perkara di dalam sholat, seperti yang kita bahas pada ahad yang lalu, andai melakukan perkara yang makruh di dalam sholat, bisa menggugurkan pahala berjamaah. Menggugurkan pahala berjamaah. Sholat jamaahnya sah, tapi pahalanya tak ada. Sama seperti kita sholat sendiri di rumah Pak Muslim. Nah, apa salah satunya? Seperti yang kita bahas pada malam ahad lalu. Nah, di saat kita sholat, disunnahkan pakai sorban. Enggak pakai sorban, pakai peci. Enggak pakai peci, pakai songkok. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita menutup kepala. Jangan sampai kita salatnya terbuka kepala. Kalau terbuka kepala, maka hukumnya makruh. Makruh kita lakukan di dalam berjamaah. Jumhur ulama berpendapat dia tak dapat pahala berjamaah. Jamaah sah, pahala 27 tak ada.
Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam bingkai mazhab Imam Syafi'i. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bukan untuk dia saja yang makruhnya, bukan untuk dia saja yang gugur pahala berjamaahnya, tetapi orang-orang di belakang saf dia gugur berjamaah, gugur pahala jamaah. Ini dia berdiri di saf pertama ini. Saf pertama itu masih ada pahala berjamaah, dia tak ada. Gara-gara dia tak ada, maka saf kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya itu jamaah sah, pahala jamaah tak ada. Makanya aku pernah sarankan ini, pernah aku sarankan di beberapa masjid, ya, sediakan peci di masjid. Andai kata kita tengok orang di sana sholatnya nggak pakai peci, kasih pecinya. Tapi tentu sesudah nanti dia sholat, lupa dia doang bawa pulang. Besok datang pakai lagi peci yang lain lagi. Tak apa-apa, kita pakai lagi. Tak masalah. Pokoknya kita sediakan 5 tempat di sini masih tetap ada. Kalau kita tengok saudara kita tak bawa peci, ambil peci kasih. Supaya kenapa? Jangan gara-gara dia hilang pahala orang 27. Nah, ini yang sedang kita bahas menyangkut dengan masalah memang perkara sunnah, tetapi menggugurkan pahala yang sangat besar. Dan kita harus jaga. Kalau kita mau salat berjamaahnya, mesti kita harus menjaga faedahnya supaya dapat pahala 27 itu benar-benar kita bisa dapat. Jangan kita melakukan perkara makruh di dalamnya. Ini menyangkut dengan masalah ya sedikit yang sering kita langgar, kadang-kadang tanpa kita sadar. Ya, bisa jadi kita tak sadar, bisa jadi kita tak ada ilmu. Ini jadi masalah. Kalau seandainya tak ada ilmu, kalau seandainya kita tak sama-sama belajar, gimana dapat ilmunya? Nah, ini penting untuk kita hadirkan supaya kenapa? Supaya memang perkaranya perkara-perkara sunnah. Kayak seperti itu, aku pernah sampaikan juga yang dibahas di dalam kitab ini juga, Jami' Jawami Al-Musannifah. Cuma ada dibahas juga di dalam kitab Sabil Al-Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Badjani, yang diambil di dalam kitab Siratal Mustaqim karangan Syekh Imam Nuruddin Ar-Radili. Apa dibahas? Menyangkut dengan masalah ya menjaga perkara makruh di dalam salat berjamaah itu adalah perkara yang sangat penting. Kalau tidak, gugur itu pahalanya, sia-sia, sama seperti kita sholat sendiri. Nah, ini yang harus kita berhati-hati supaya kenapa? Baik pada sholatnya memakai pecinya, songkoknya, sorbannya, tidak ada masalah. Yang penting menutup kepalanya. Jangan kita biasakan sholatnya kepala terbuka. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, menyangkut dengan masalah sesudah selesai salamnya. Kalau bagi kita yang salat munfarid, ya, maka istighfarnya pelan-pelan atau disebut dengan sir, tak perlu besar-besar. Nah, tetapi bagi imam maka disunahkan menyaringkan suaranya dengan membaca besar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Supaya kenapa? Diikuti oleh jamaahnya. Bukan bid'ah itu. Jangan sampai nanti ini berzikir sesudah bid'ah kan? Tak ada bid'ah. Ini bahkan diwariskan oleh Nabi. Menyangkut dengan masalah zikir. Kemudian selanjutnya ya, sesudah selesai sampai doa, maka bagi imam ya disunahkan segera pindah dari sutrahnya supaya tidak melakukan perkara makruh oleh jamaahnya. Karena jamaah makruh meninggalkan imam bila imam belum pindah dari tempat sutrahnya. Nah, sesudah selesai salam, kalau imam belum pindah dari tempat sutrahnya, maka bagi kita makmum di belakang itu hukumnya makruh meninggalkan tempat itu. Ya.
pendapat I. Ini yang harus kita hati-hati. Wakila dan pendapat I meninggalkan imam sebelum imam pindah dari sutrahnya hukumnya haram. Ini yang jadi masalahnya. Tapi ini bukan pendapat yang pertama, tapi pendapat wakilah. Mana pendapat wakilah? Pendapat sani, pendapat yang kedua, atau pendapat mukabil namanya. Karena dalam fikih ini, dalam ilmu syariat ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Mana pendapat yang kuat? Jumhur para ulama. Misalnya, di saat dibahas satu perkara-perkara hukum, maka kumpul 200 para ulama misalnya. Di saat berkumpul 200 para ulama, maka 195 sepakat para ulama hukumnya meninggalkan imam sebelum pindah dari sutrahnya, kita duluan yang pulang, hukumnya makruh karena dipegang kepada sunnah. Lawan sunnah adalah makruh. Ini sepakat 195 misalnya. Ini sepakat muafakat para ulama, disebut dengan jumhur para ulama, sependapat hukumnya makruh. Wakilah dan pendapat I. Ada 5 lagi tadi yang tidak sepakat. Jadi ulama yang 5 tadi yang tidak sepakat, bagi beliau mengatakan haram. Kenapa bisa haram? Karena Rasulullah menyuruh kita alaikum bil jamaah. Kalau imam belum bubar, kita yang bubar, berarti kita ini orang bubarkan jamaah. Ini agak ketat sedikit, tapi ini pendapat mukabil. Pendapat yang kedua. Makanya kalau seandainya kita ingin cepat-cepat pulang, jangan pegang pendapat yang kedua. Kalau pegang pendapat yang kedua, kita berarti melakukan perkara yang haram karena imam belum pindah. Jadi pegang tetap pada pendapat yang mu'tabar. Kenapa ini para ulama yang 5 ini misalnya mengatakan haram? Karena beliau punya dalil juga, bukan tak ada dalil. Apa dalilnya? Rasulullah pernah menyebut dalam hadisnya alaikum bil jamaah. Seharusnya kita selalu dalam berjamaah. Nah, sebelum imam pindah dari sutrah, itu kita masih dihitung dalam berjamaah. Makanya sunnah tadi bagi imam segera pindah dari sutrahnya. Sesudah selesai doa, imam langsung pindah. Supaya kenapa? Tidak dilakukan perkara makruh oleh jamaah. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan ini sebagai ilmu bagi kita. Sebagai ilmu, ya, jadi andai kata nanti ada orang yang ngomong seperti demikian, nggak kaget lagi kita. Wah, kok pindah itu jadi haram kan? Terkejut kita. Kan seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah kita belajar, sudah kita pahami, oh itu biasa. Itu pendapat wakilah, itu pendapat umah, pendapat yang sani. Penting untuk kita pahami nyangkut dengan masalah ya perkara-perkara dan juga apa alasan yang pendapat qila ini. Pendapat qila apa alasan meninggalkan imam pada tempat sutrah kita yang duluan berangkat hukumnya haram? Yang pertama ya berdasarkan hadis Rasul alaikum bil jamaah. Kemudian yang kedua ya menunjukkan tidak punya etika dengan imam. Imam itu adalah pemimpin. Pemimpin itu wajib ditaati. Selagi imam itu tidak menyuruh kita dengan kesalahan, maka kita tetap wajib mengikutinya. Makanya berpaling dari imam. Imam belum meninggalkan sutrahnya, hukumnya haram pada pendapat yang kedua. Jangan salah ambil nanti pas keluarnya tinggalkan imam di masjid, imam belum pindah, hukumnya haram. Siapa yang ngomong? Tuku pasti. Wah, heboh nanti. Mungkin berelang. Bukan seperti itu pahamnya. Makanya kalau seandainya kita dengar gak boleh tengah-tengah, harus habis. Ini pendapat yang kedua. Pendapat
yang pertama tetap hukumnya makruh. Nah, karena kenapa? Karena perintahnya adalah perintah sunnah. Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau kita buat, kan enggak disisa kalau kita tinggal. Ya, kecuali ada odor syariat. Ada odor syariat enggak apa-apa. Walau imam pun belum pindah dari sutrahnya, ya kita ada odor syariat. Apa odor syariat? Kalau kita tidak segera meninggalkan jamaah, kita tidak sempat masuk kerja. Nah, itu berarti odor syariat. Kalau kita tidak meninggalkan tempat, segera meninggalkan tempat, ya bisa-bisa kita nanti ditinggalkan oleh rombongan. Nah, bila seandainya kita tidak meninggalkan imam, kita tunggu imam pindah dari sutrahnya, nah, perutnya sudah tidak bisa tahan. Nah, itu odor syariat. Nah, kalau sudah ada odor syariat, maka namanya rukhsah. Makna rukhsah dimaafkan. Nah, tapi kalau tidak ada, maka hati-hati. Jangan kita selalu melakukan perkara-perkara yang makruh, apalagi ada dalam hati kita nanti menganggap itu kan sunnah. Ini kalau sudah bahaya. Kalau sudah ada dalam hati kita menganggap remeh, itu kan sunnah. Ini sudah menganggap bahwa itu adalah perkara yang remeh. Syariat Rasulullah tidak boleh diremehkan, walau itu perkara sunnah sekalipun. Karena yang meremehkan perkara-perkara sunnah, dia suatu hari, suatu saat pasti kepleset kepada yang wajib. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai masalah kita tidak mengikutinya, ya karena kita ada keperluan, itu ada masalah. Kita harus tahu bahwa itu adalah perkaranya sunnah. Jangan ada dalam hati kita merasa bahwa itu adalah remeh karena sunnah. Ini yang perlu untuk kita hadirkan supaya kenapa? Jadi ilmiah dalam ibadah kita, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, ada etika. Ya, ada adab. Ya, tidak boleh kita ibarat bahasanya, ya, kita kepingin kasih sayang Allah, tetapi berbuat Allah tidak senang. Kita kepingin dicintai Allah, tapi kita berbuat Allah tidak senang, tidak rela ke kita. Nah, kalau kita ingin mencari kasih sayang Allah, maka berbuatlah sesuatu yang mengundang Allah sayang ke kita. Kalau kita ingin mencari rela Rasul supaya dapat syafaat, maka lakukanlah sunnah-sunnahnya Rasul. Nah, jangan kita harap syafaat Rasul, tapi yang disenangi oleh Rasul, sunnahnya Rasul, kita tak melakukannya. Seperti itu. Berapa menit lagi? 14 menit lagi. Nah, ini masih ada sini. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan, saudara-saudaraku, ya supaya kenapa? Ya, illa kecuali ada odor. Kalau adanya odor, maka itu tiada mengapa. Nah, kemudian selanjutnya, ya, mana lagi? Jauh-jauh dah hilang baris. Nah, kemudian disunatkan bagi kita seorang makmum. Nah, ini bagi kita makmum nih, yang ikut berjamaah, berarti disebut dengan makmum. Kita bukanlah imam. Nah, untuk selalu berdirinya, ya hampir kepada imam. Nah, ini di saat kita sholat, usahakan berdiri kita agak hampir kepada imam. Kenapa disunatkan agak hampir kepada imam? Karena rahmat Allah turun melalui imam. Kemudian kepada orang di belakangnya imam, yang setara dengan imam. Kemudian ke orang sebelah kanannya imam. Kemudian ke orang sebelah kirinya imam. Sampai seterusnya. Nah, kemudian perempuan jamaahnya perempuan dengan jamaahnya laki-laki diturunkan rahmat Allah bersamaan.
Nah, ini rahmatnya Allah diturunkan kepada imam, kemudian kepada makmum yang di belakangnya imam. Di saat rahmat Allah turun kepada jamaah makmum di belakangnya imam, maka bersamaan itu juga mendapat kasih sayang dan rahmat Allah kepada jamaah perempuan. Jadi jangan sampai nanti ibu-ibu protes juga nanti, waduh kami yang di belakang berarti lambat kali kami dapat. Enggak, bersamaan dengan turunnya rahmat di belakangnya imam. Makanya sunat bagi kita laki-laki, ini khusus bagi laki-laki, ya. Di saat salatnya berjamaah, berdirilah agak hampir kepada imam. Agak hampir, ya. Jangan biasakan kita cari yang paling sudut ujung. Jangan biasakan. Tapi usahakan agak hampir dengan imam. Supaya kenapa? Rahmat cepat kepada kita, sampai kepada kita. Bukan berarti orang yang paling sudut tak dapat rahmat, dapat tetap. Cuma yang pertamanya disunahkan adalah orang yang paling dekat dengan imam, seperti itu. Ini kaifiah kelakuannya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, disunahkan bagi jamaah laki-laki, yang wahid, yang sendiri, maka berdirilah dia di sebelah kanannya imam, ujung tumit imam dengan ujung kakinya setara. Nah, ini yang sering harus kita pahami, karena ini yang sering dilanggar. Ini kakinya imam. Sering kita dapati kakinya makmum, yang makmumnya wahid sendiri. Nah, ini kakinya seperti ini. Ini sering kita dapat. Berarti ujung kaki si makmum ini sudah di tengah-tengah kaki imam. Maka perkara demikian itu perkara makruh dalam berjamaah dan tidak ada pahala berjamaah. Tidak ada pahala berjamaah. Walau ikutnya, walau salatnya berjamaah, salat berjamaah sah, tapi pahalanya tak dapat. Baru dapat pahalanya jangan melakukan perkara makruh. Bagaimana caranya? Ini tumitnya imam, tumit imam. Berarti kakinya ke sini, ini tumitnya. Ini ujung kakinya si makmum, maka setara dengan tumit imam. Nah, seperti ini. Ujung kaki si makmum dengan tumitnya imam setara. Kalau jamaahnya satu orang, kalau jamaahnya 2 orang, maka yang kedua berdiri di belakang pas imam. Nah, ini berdirinya pas di belakang imam. Kemudian sesudah dia berdiri takbir, maka panggillah ini jamaah tadi yang berdiri. Jangan duluan panggil. Ini datang kita ini langsung belum takbir. Tidak diperkenankan tepuk orang sebelum kita takbir, karena dihitung mengganggu orang. Kalau ingin kita beritahu kepada orang bahwa kita ikut dia, takbir dulu, Allahu Akbar. Seperti itu. Baru sama-sama mundur, tidak ada masalah. Jangan langsung kita datang Allahu Akbar. Yang berdiri itu kadang-kadang kaget juga dia. Jadi tidak diperkenankan. Ya, kasih tahu kepada kawan yang satu ini yang ikut sesudah takbir. Begitu pula yang satu datang agak terlambat mau ikut ini imam, takbir dulu, baru kasih tahu. Kalau seandainya dia mau kasih tahu seperti itu. Jadi berdiri pas setara di belakangnya imam. Kemudian ajak mundur yang satu ininya supaya setara dengan. Seperti itu gambaran kaifiahnya sholat yang menghasilkan pahala berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam yang mulia ini, setiap kita mengerjakan sholat berjamaah selalu mendapatkan pahala 27. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Berapa menit lagi Pak? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Ada pertanyaan Pak Muslim? Ya.
wirid. Akhirnya kan sering juga kadang-kadang orang berhenti di situ kan, tak pindah kemana dia cari tempat sholat sunat. Ya. Wirid sendiri itu bagaimana? Nah, kalau seandainya kita betul di belakang imam, tapi di saat sesudah selesai salam kita pindah. Kita pindah dari tempat kita salam, berdiri di situ, salam di situ. Begitu selesai salam, langsung kita bangun pindah. Kalau makmum yang pindah dari tempat salamnya, berarti makmum tersebut telah menggugurkan tempat mustajabah doanya. Karena bagi kita yang pindah dari tempat salam dan tempat kita berdiri, itu sudah kita gugurkan sendiri bahwa tempat itu adalah tempat mustajabah doa. Kita pindah, berarti kita tak terima. Ibaratnya kita nggak mau ininya, pindah kita. Hati-hati, jangan pindah itu, karena itu adalah tempat mustajabah doa itu. Salah satu tempat yang mustajabah doa di mana tempat kita salah. Kalaupun kita mau geser, karena nggak mungkin kita duduk di rapat-rapat, geser ke depan, jangan geser ke belakang. Karena kalau kita geser ke belakang, kita berdiri di garis. Tapi kita duduk lewat garis itu, berarti kita sudah mundur ke belakang, bukan lagi dihitung tempat kita salah. Kalau mau geser, geser ke depan. Sujud di sini, berdiri di sana, berarti antara sujud dan berdiri itu masih batas mustajabah doa. Perlu ilmu juga, betapa banyak itu yang mundur ke belakang, bahkan sesudah selesai salam buru-buru cari tiang listrik, cari tiang masjid, tempat bersandar, gitu kan? Bukan ngomong ke beliau lah. Tapi kenanya dia. Tapi kenanya dia. Karena kebetulan dia duduk di situ. Kebetulan. Nah, banyak orang yang cari tempat ke tempat lain, padahal tanpa dia sadar, tanpa dia tahu, telah menggugurkan doa yang mustajabah. Tempat itu, tempat yang mustajabah doa. Karena kita ini berada di negeri Ajam, bukan di negeri Arab. Kalau di negeri Mekah sana banyak tempat mustajabah doa. Di depan Murtada, makam Ibrahim, rukun Syami, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, itu banyak tempatnya. Hijr Ismail, banyak sekali tempatnya. Kita keluar dari tanah haram, kita berangkat ke Jabal Rahmah, itu tempat pertemuan Adam dan Hawa, juga salah satu tempat mustajabah doa. Kita datang ke Jabal Nur, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Datang ke Jabal Sur, tempat Rasulullah bersembunyi di saat dikejar oleh kafir Quraisy. Itu salah satu juga tempat yang mustajabah doa. Banyak kalau di sana, kalau di sini, di mana kita mau kejarnya? Tempat-tempat yang mustajabah doa kalau kita di negeri Ajam, sepertiga malam. Sepertiga malam, jam 2 ke atas, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Itu tempat mustajabah doa. Ya. Kemudian di saat kita sedang tertolimi, kan nggak mungkin kita cari orang yang zalim ke kita terus, biar kita mustajabah doa. Nggak mungkin itu. Dan bahkan kita berdoa supaya terpelihara dari orang-orang yang zalim. Kemudian yang penting sekali kita jaga tempat mustajabah doa di mana kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah tempat mustajabah doa. Jadi jangan sia-siakan. Termasuk juga tempat mustajabah doa di saat khatib duduk antara dua khutbah. Maka di saat khatib duduk antara dua khutbah, ambil kesempatan untuk berdoa. Itu salah satunya juga termasuk bagian daripada tempat-tempat yang mustajabah doa. Ya, kira-kira jelas ya Pak maksudnya? Insyaallah. Kalau pindah ke tempat lain berarti hukumnya makruh dan dia telah menggugurkan sendiri tempat-tempat yang mustajabah doa. Masih ada satu lagi? Ya. Waalaikumsalam. Yang batasan imam bergeser dari sutra. Ya. Ada yang apakah batasannya itu cukup imam berpaling aja sudah dianggap bergeser, Ya. dia beranjak Ya. dari tempat. Ada yang berpendapat cukup imam bergeser aja udah dianggap sudah bergeser. Ya.
Bergesernya dia, berpalingnya imam itu. Nah, ini kalau kita tengok di sini, berpalingnya imam, bahunya ke kanan itu masih di dalam batas sutra. Dalam batas sutra. Baru dihitungnya imam pindah dari sutra, imam mundur ke belakang daripada tempatnya 2 langkah atau geser ke sampingnya. Ini misalnya di sini ada tempat agak luas sedikit, geser ke samping. Yang penting tidak lagi setara dengan sutranya. Kalau masih setara dengan sutranya, berpaling tapi masih di batas sutranya, maka dia tetap masih dihitung di sutra. Nah, jadi geser dia ke samping, ya, atau geser dia ke depan, ya, atau mundur ke belakang, yang penting tidak lagi setara dengan sutra, maka itu baru dihitung imam pindah dari sutra. Maka tidak lagi makruh bagi jamaah. Nah, karena disunahkan kita menunggu imam pindah dari sutra baru kita boleh keluar. Makanya sunnah tadi imam sesudah doa segera pindah dari sutra supaya makmum tidak melakukan perkara makruh. Makanya jadi imam pun harus paham, jangan nanti duduk di situ terus nggak keluar. Tunggu semua jamaah dulu melakukan perkara makruh baru dia pindah. Seperti ini. Sudah masuk waktu isyanya ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini ada hikmahnya dan manfaat khususnya kepada pribadi kami sendiri, mohonnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.